Halo Queeners, gimana kabarnya? Kalian sehat kan? Pada video sebelumnya, sudah diceritakan perebutan tahta antara Pangeran Wangyo yang melakukan pemberontakan kepada Raja Wangmo untuk mengambil alih kekuasaan menjadi seorang raja. Bahkan setelah mendapatkan tahtanya, Raja Wangyo membunuh pangeran yang akan mengancam kedudukannya. Seperti Pangeran ke-10 Wang En, ia dieksekusi mati bersama sang istri saat itu juga. Dengan terpaksa Wangso mengantarkan nyawa adiknya yang tak bersalah itu dengan pedang miliknya sendiri, walaupun itu permintaan dari Wang En. Wangso tak menyangka kalau saudaranya akan mati satu demi satu seperti ini. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Langsung saja, ini dia alur ceritanya. Ayah Sonduk langsung berlari saat berpapasan dengan Wangso yang berlumuran dengan darah. Ia pun menghampiri putrinya yang sudah terbujur kaku. Sang ayah sangat menyesal tak dapat berbuat apapun untuk menyelamatkan sang putri. Begitupun dengan Wang Jung, ia begitu dendam terhadap Wangso yang telah menghabisi nyawa Wang En. Mulai saat itu, Wangso menyimpan begitu banyak dendam atas apa yang telah terjadi padanya. Ia pun berjanji akan menjadi seorang raja dan merebut kekuasaan agar dapat melindungi apa yang ia ingin lindungi. Sebelumnya, Heso tak memberitahu Wangso kalau Pangeran Wang En bersembunyi di Damyuan. Namun karena merasa bersalah, Heso pun menulis surat untuk memberitahu keberadaan Wang En. Wangso yang mengetahui hal itu langsung menghampiri Heso. Wangso bertanya kenapa Heso tak mempercayai dirinya yang akan menyelamatkan Wang En. Padahal sebelumnya ia pernah menanyakan keberadaan Wang En di Damyuan. Heso menjawab kalau ia takut terjadi sesuatu dan membahayakan Wangso. Namun karena kebohongan Heso itu, Wangso pun memutuskan hubungan mereka dan pergi jauh dari istana, serta tidak akan pernah datang menemui Heso lagi. Raja pun mengutus Wangso untuk pergi ke ibu kota baru, menjaga wilayah tersebut dalam waktu yang lama. Begitupun dengan Wang Jung, ia ingin pergi jauh ke perbatasan wilayah agar dapat melupakan kenangan pahit di istana. Wang Jung hanya meninggalkan 2 panah yang tertancap di tubuh Wang En. Mulai saat itu, Raja Yo mulai mengalami halusinasi dan mendengar suara Wang En yang terus memohon kepadanya. 2 tahun masa kepemimpinan Raja Wangyo pun berlalu. Heso terus menunggu kedatangan Wangso di tepi danau tempat yang sering mereka kunjungi. Hingga suatu hari, Cheryong menghampirinya untuk memberitahu bahwa ada tamu jauh yang datang mengunjungi Heso, dan sudah lama sekali. Heso langsung berlari untuk menemuinya. Namun ternyata itu adalah Wang Jung. Terlihat raut wajah kecewa dari Heso yang terus mengharapkan kedatangan Wangso untuk mengunjunginya. Tak sengaja, Heso berpapasan dengan Baek-ah dan Wu-hee yang tampak sangat bahagia. Saat itulah Heso tahu kalau Wangso juga sudah berada di istana. Malam harinya, Heso sudah tahu kalau Wangso pasti mengunjungi danau yang sering mereka temui. Heso bertanya sampai kapan Wangso akan terus menghindar darinya. Walaupun Wangso terus menjauh, Heso terus memeluknya dari belakang. Heso berkata kalau ia sangat merindukan Wangso dan mengkhawatirkannya. Entah sampai kapan Wangso dapat menerima kejadian buruk yang telah berlalu. Wangso pun melepas paksa pelukan Heso dan pergi dari tempat itu. Keesokan paginya, Wangso pun mendatangi kembali danau itu bersamaan dengan Heso. Namun pertemuan mereka terlihat oleh Raja bersama Pangeran ke-9 Wang Won. Walaupun mereka sudah menyelidiki bahwa tak ada hubungan spesial lagi antara Heso dan Wangso, Raja masih ingin memastikan bagaimana perasaan Wangso sebenarnya. Ia pun mengambil anak panah yang akan ditujukan kepada Heso. Wangso yang melihat ulah Raja langsung berbalik memeluk Heso hingga lengannya mengenai goresan panah tersebut. Heso pun meminta bantuan Wu-hee untuk dapat menemui Wangso yang sedang mengalami infeksi akibat luka goresan panah waktu itu. Di sana, Heso terus merawat luka Wangso yang terlihat sangat lemah. Heso tak berhenti memandangi setiap bekas luka di tubuh pria yang dicintainya tersebut. Hingga malam pun tiba, Wangso sudah sadar dan membaik dari sakit. Ia mulai mendekati Heso yang tertidur di sudut kamar. Saat Heso mulai tersadar dari tidurnya, Wangso langsung menjauh dan menyuruhnya agar pergi dari sini. Tapi hal itu tak menggoyahkan hati Heso untuk terus meyakinkan Wangso
kalau ia mempertaruhkan nyawa untuk keluar dari Damiwon karena rasa cinta kepada Wangso. Tak tega melihat Heso yang terus menangis, ia pun mencium wanita tersebut. Mulai dari situlah titik balik kembalinya lagi hubungan mereka berdua. Siang dan malam, mereka menghabisi hari-hari bahagia bersama untuk melepas kerinduan satu sama lain. Hingga suatu malam, Jimong datang menemui Wangso untuk memberitahu keadaan raja saat ini yang sedang kritis. Ternyata semenjak kematian Wang En, raja terus dihantui bayangan-bayangan Wang En dan semua keluarga yang pernah dihukumnya waktu itu. Ia terus berhalusinasi hingga membuat kesehatannya terus menurun dan pingsan tak sadarkan diri hingga saat ini. Jimong mengatakan inilah waktunya untuk Wangso merebut kekuasaan sebelum Wang Jung dan Wang Wok bertindak lebih dulu. Mendengar hal itu, Heso terlihat sedikit takut jika memang benar Wangso berkeinginan menjadi raja. Karena sebelumnya ia pernah mengatakan tak akan memperebutkan tahta asalkan terus bersama Heso. Namun Wangso menjelaskan tujuannya menjadi raja untuk menghentikan pertumpahan darah antara saudara-saudaranya yang akan terus berlanjut. Oleh karena itu, Wangso yakin ia akan menjadi raja yang paling bijaksana dan tidak akan bergantung kepada siapapun. Keesokan harinya, Heso sedang memberikan obat teh di kamar raja. Raja menepis gelas itu dan mengatakan kalau semua ini terjadi pada dirinya karena ulah Heso yang telah memudarkan bekas luka saudaranya, sehingga dia berambisi penuh untuk merebut kekuasaan. Tiba-tiba terdengar suara trompet kerajaan yang menandakan sedang terjadi penyerangan di luar gerbang istana. Ratu Yo langsung menghampiri raja dan mengutusnya untuk cepat membuat surat wasiat bahwa akan menurunkan tahtanya kepada sang adik, Wang Jung. Namun raja malah marah dan sakit hati. Sang ibu sama sekali tak memikirkan perasaannya dan kondisinya sekarang, yang hanya dijadikan boneka pajangan bagi sang ibu. Saat Wangso, Baek-ah, dan para pasukannya sudah siap untuk menyerang istana, tiba-tiba gerbang istana terbuka dengan sendirinya. Ternyata Yeonhwa memihak kepada Wangso dan mengizinkannya masuk dengan aman tanpa harus terjadi pertumpahan darah. Raja yang semakin panik terus bertanya kepada Heso pada siapa ia harus menyerahkan tahtanya. Raja sudah merasa kalau umurnya tidak akan lama lagi. Ia pun menulis dengan cepat surat wasiat tersebut dan memberikannya kepada Heso. Nafas raja seperti sudah di ujung kerongkongan, dan saat itu juga raja meninggal di depan mata Heso. Belum lama Wangso pun datang ke kamar raja dan mengambil surat wasiat yang digenggam oleh Wang Yo. Heso belum sempat membacanya karena ia merasa takut dan tak berani. Akhirnya Wangso merobek kertas itu karena hanya ada Heso dan Wangso orang terakhir saat raja menghembuskan nafasnya. Heso pun langsung membungkuk dan menyebut Wangso sebagai raja keempat Goryeo pengganti Raja Wang Yo. Semua orang di kamar itu juga ikut memberi hormat. Akhirnya Wangso pun resmi diangkat menjadi raja keempat Goryeo, di mana masa kepemimpinannya disebut Raja Gwangjong, yaitu raja terlama yang memimpin Goryeo. Selain itu, ia juga dikenal sebagai raja yang kejam dalam sejarah Korea. Namun, Heso dengan keteguhan hatinya yakin akan dapat merubah pandangan buruk di masa depan mengenai Raja Gwangjong. Raja terus mendapatkan tekanan dari beberapa keluarga dan daerah yang ingin memisahkan diri dari Goryeo. Akibat rumor yang terus menyebar mengenai tahta yang diberikan oleh raja sebelumnya kepada Wangso itu palsu atau rekayasa. Wang Wok juga mengatakan jika terus seperti ini, maka kekuatan militer dan keuangan Goryeo akan terus melemah. Hanya satu jalan yang bisa raja lakukan untuk memperkuat pertahanan dan membuat para keluarga bangsawan itu percaya, yaitu dengan menikahi adiknya Yeonhwa untuk menjadi ratu pendamping raja. Wangso sangat terkejut dengan keputusan tersebut. Namun ia yang keras kepala dan terkenal sebagai serigala Goryeo tidak akan dengan mudah melepaskan kedua hal berharga yang ia punya, baik itu menjadi raja dan juga Heso kekasihnya. Yeonhwa juga datang untuk menemui Heso dan memberitahunya kalau raja sesegera mungkin akan menikah dengannya. Yeonhwa akan menjadi ratu lalu melahirkan putra yang pasti akan meneruskan tahta sang raja kelak. Heso sangat terkejut, tak ada yang bisa ia katakan sedikit pun. Yang ia tahu, jika raja menolak pernikahan ini, maka kerajaan Goryeo akan terancam karena para keluarga negara tidak akan berpihak kepada Goryeo. Heso pun pergi menemui Jimong, yang juga mengatakan kalau mereka tidak akan pernah bisa bersatu.
Tapi Heso sangat mencintai Wangso. Ia telah menunggu lama untuk dapat bersatu dan bahagia seperti sekarang. Jimong mengatakan hanya Heso yang dapat memutuskan hal ini, karena ia tahu raja sangat keras kepala dan tidak akan pernah menyerah. Hal itu hanya akan mengundang pertumpahan darah. Malam harinya, Heso mengajak Wangso untuk pergi berjalan-jalan keluar melihat perayaan. Heso telah menyiapkan 2 topeng agar tidak ada yang mengenalinya sebagai raja. Mereka pergi berdua menghabiskan waktu bersama berkeliling pasar. Heso mengingat kembali kenangan saat ia melihat Wangso pergi ke dalam hutan. Mereka berdua amat sangat bahagia, seperti sedang tak ada terjadi apapun di antara mereka. Hingga pada suatu tempat, di tumpukan batu yang dibuat Heso untuk memohon permintaan, di sana Wangso mengajaknya untuk menikah. Namun dengan sekuat hati, Heso menolak itu dan tahu diri kalau ia tak ada kekuatan untuk menjadi istri raja. Namun ia meyakinkan Wangso kalau Heso akan tetap selalu ada di sisinya, menjaga dan tak akan pergi dari Wangso. Jadi, tidak apa jika Wangso harus menikah dengan Yonhwa. Akhirnya Wangso berjanji tidak akan melepaskan Heso walaupun ia harus menikahi Yonhwa. Karena baginya ini hanya sekedar menjalankan tugas sebagai raja. Tibalah hari pernikahan Raja Wangso. Akhirnya Yonhwa pun resmi menjadi ratu kerajaan Goryeo. Jelas saja saat itu merupakan hari terberat yang harus Heso lewati, merelakan kekasihnya menikahi wanita lain. Saat malam pernikahan mereka pun, Wangso sama sekali tak tertarik untuk menyentuh Yonhwa dan memperingatkannya untuk tidak lagi melampaui batas. Cukup jalankan tugasnya menjadi seorang ratu. Raja sedang mengadakan rapat dengan para petinggi kerajaan lainnya. Selain itu, ia juga menjatuhkan hukuman pengasingan kepada Wang Jung, adik kandungnya sendiri, karena berkhianat tak mengakui kekuasaannya sekarang. Sang ibu yang mendengar berita pengasingan Wang Jung, anak kesayangannya, sangatlah terpukul, sampai membuatnya tak sadarkan diri dan kondisinya semakin memburuk. Wang Jung yang mengetahui kondisi sang ibu tak diizinkan untuk masuk ke dalam istana dan menjenguk ibunya. Wang Jung tak akan menyerah dan akan terus menunggu di gerbang istana sampai raja mengizinkannya masuk. Wangso menyuruh pelayan di sana untuk tidak ada satupun boleh masuk ke kamar ibu, karena Wangso sendiri yang akan merawat sang ibu. Ibu Yo malah semakin marah saat melihat Wangso. Nafasnya semakin membesar dan terus menyebut nama Wang Jung. Wangso hanya ingin menunjukkan kalau hanya ia yang tetap berada di sisi ibu saat detik-detik nyawa terakhirnya, agar sang ibu bisa merasakan rasa sayang yang dimiliki Wangso selama ini, walaupun ia seringkali diterlantarkan. Barulah saat sang ibu sudah meninggal, Wang Jung dapat memasuki istana untuk menemui ibunya. Itu pun atas bujukan dari Heso. Tapi Wangso malah memarahinya dan menganggap Heso tak memahami perasaannya. Keegoisan raja semakin menjadi-jadi. Sifat serigala yang sejak dulu sudah ada di dirinya tak pernah berubah. Hal itu juga terjadi saat raja mengetahui kebenaran di balik kematian putra mahkota dulu. Ternyata dalang dari semua itu adalah Wang Wok yang menyuruh Cheryung untuk memasukkan Merkuri. Akhirnya raja yang amat marah memberi hukuman pukulan kepada Cheryung dan dilihat oleh semua pelayan istana. Heso kejut melihat teman sekaligus orang yang telah dianggapnya adik sendiri mati di depan matanya. Hingga hal itu membuat Heso pingsan. Saat tersadar, Heso sangat marah dan menjadi takut saat melihat raja. Namun, hal itu Wangso lakukan karena Cheryung sudah mengkhianati Heso di belakang dan berpura-pura berada di sampingnya untuk mencari informasi lebih lanjut. Walaupun Wangso sudah menjelaskannya, tapi Heso yakin kalau Cheryung punya alasan atas hal ini semua. Ternyata hal itu didasari karena rasa cinta Cheryung kepada pangeran ke-9 yang pernah menolongnya saat kecil. Sehingga mulai saat itu, Cheryung terus berharap mendapatkan cinta dari Wang Won. Dari situlah Heso bisa merasakan ketulusan Cheryung sebenarnya yang juga tertekan oleh perasaan yang dimilikinya. Baek-ah menemui Heso yang sedang termenung sendiri meratapi semua yang telah terjadi. Heso pun meminta bantuan kepada Baek-ah untuk menyampaikan pesannya kepada Wang Jung kalau Heso menginginkannya. Walaupun Baek-ah bingung apa maksud dibalik kata itu. Ia akan menyampaikan pesan tersebut selama itu membuat Heso merasa lebih baik dan tak menderita seperti ini. Ternyata Wang Jung pernah mengatakan kepada Heso, jika ia merasa tak lagi nyaman berada di istana,
Wang Jung memiliki cara untuk membawa Heso keluar dari tempat mengerikan itu. Wang Wook tak berhenti membuat rencana agar raja merasa menderita di atas kekuasaannya sekarang dan akan membuatnya kehilangan orang-orang yang dicintainya. Wang Wook menyebarkan fitnah mengenai warga Hubekji yang melakukan pengkhianatan kepada para keluarga bangsawan mengenai kedekatan Baek-ah dan Wu-hee yang akan menikah terus melebar. Wu-hee tak tega melihat warganya menjadi budak dan selalu dipandang sebelah mata karena berasal dari Hubekji, sedangkan dia akan hidup bahagia meninggalkan rakyatnya. Rakyat yang berasal dari Hubekji terus meminta keadilan kepada raja. Namun di gerbang istana, Wu-hee telah berdiri di atas gedung. Baek-ah yang melihat itu langsung menghampiri Wu-hee. Wanita itu tak sanggup hidup di atas penderitaan rakyatnya. Mungkin dengan kematiannya ini, Hubekji dapat dipandang lebih baik oleh rakyat Goryeo. Sebelum melompat, Wu-hee meminta Baek-ah berbalik badan agar tak melihat kenangan buruk ini. Baek-ah sangat terpukul melihat kepergian wanita yang dicintainya. Begitupun dengan raja dan Heso yang semakin takut berada di istana. Satu demi satu semua orang yang dikenalnya mati di istana tersebut. Baek-ah merasa tak kuat lagi berada di samping raja dan menjalani kehidupannya. Ia terus memohon kepada Wangso untuk mengizinkannya pergi dari istana ini, walaupun raja tak pernah setuju akan hal itu. Keesokan harinya, Wang Wook datang untuk memberikan hadiah kepada raja seekor burung peliharaan untuk berburu. Namun ternyata burung tersebut sudah mati di dalam sangkar. Hal itu menyimbolkan pengkhianatan kepada raja. Wang Wook terus memohon ampun dan mengatakan kalau ini semua jebakan. Mana mungkin ia akan mengkhianati raja. Namun Wangso tampaknya amat marah dan akan menjatuhkan hukuman mati kepada Wang Wook. Heso yang mengetahui hal itu langsung memohon kepada Wangso untuk membatalkan hukuman tersebut. Ia tahu kalau itu semua ulah dan jebakan Wangso. Wangso sendiri yang sengaja memasukkan burung mati tersebut untuk menjebak Wang Wook. Hal itu dilakukan Wangso untuk membalaskan dendam karena meninggalnya putra mahkota dulu dan Baek-ah yang pergi akibat kematian kekasihnya. Tapi tetap saja, Heso memohon agar Wang Wook tak diberi hukuman mati agar kelak Wangso tak dikenal sebagai raja yang bengis. Wangso pun mengabulkan permohonan itu. Namun Wang Wook akan tetap diasingkan di tempat asalnya sampai ia membusuk dan mati sendiri di dalam rumah. Yonho terus menyalahkan Heso atas apa yang terjadi pada kakaknya. Sejak ia mengatakan kalau Wangso akan menjadi raja, Wang Wook terus berambisi untuk menghancurkan Wangso. Mulai dari situ, ketakutan Heso semakin besar. Semua kejadian berdarah yang terjadi di istana ini ternyata bermula dari dirinya sendiri. Wang Jung terus memaksakan untuk masuk mendatangi raja. Ia ingin menunjukkan titah raja sebelumnya yang mengabulkan permintaan Wang Jung agar dapat menikahi Heso sebagai imbalan karena waktu dulu ia berhasil memenangkan peperangan. Jika Wangso menolak perintah raja sebelumnya, hal itu akan menyebarkan rumor kalau kepemimpinannya sebagai penerus raja sekarang akan diragukan. Wangso pun langsung menghampiri Heso untuk menolak permintaan Wang Jung. Ia akan melakukan apapun agar Heso terus berada di sampingnya. Namun ternyata Heso menginginkan pernikahan itu. Hanya itu satu-satunya jalan agar ia bisa keluar dari istana. Wangso tetap mempertahankan keegoisannya dan tak akan membiarkan itu terjadi. Yonho sangat marah saat mengetahui Wangso terus mempertahankan Heso. Dan hal itu akan mengancam tahtanya karena tak mempercayai pesan raja sebelumnya mengenai pernikahan Wang Jung dan Heso. Yonho pun meminta bantuan kakaknya untuk membuat Wangso goyah dengan pendiriannya tersebut. Keesokan harinya, Wang Wook pun pergi menghadap raja dan menceritakan kisah cinta dirinya dengan Heso saat dulu. Mereka juga pernah berencana untuk menikah bersama saat Heso masih menjadi dayang Demiwon, jauh sebelum Heso menjadi kekasih Wangso seperti sekarang. Wangso sangat terkejut mendengar hal itu. Kenapa harus Wang Wook, orang yang sangat dibencinya? Ia pun datang menemui Heso untuk menanyakan kebenaran mengenai orang yang pernah Heso cintai dulu. Heso tak dapat mengelak bahwa kebenaran tersebut. Begitu pula saat mereka di pantai. Ternyata orang yang Heso cintai itu adalah Wang Wook. Wangso sangat kecewa
ternyata Heso berlutut memohon kemarin karena mereka adalah sepasang mantan kekasih dulunya. Hal itu yang membuat Wangso terluka dan tak mengetahui hal tersebut sebelumnya. Wangso pun memutuskan hubungan dua saat itu juga. Dengan begitu, Heso pun dapat keluar dari istana. Keesokan harinya, Heso berpamitan dengan Baek-ah di gerbang istana. Wang Wook juga memberikan pelukan terakhir sebagai salam perpisahan bagi mereka berdua. Walaupun Heso telah mencintai Wangso dengan tulus, namun perasaan Wang Wook tak pernah berubah sedikit pun. Heso pun pergi menuju rumah tua yang berada jauh dari istana. Di sana sudah ada Wang Jung yang menunggunya di depan rumah. Wang Jung berjanji tujuannya menikahi Heso hanya ingin membantunya keluar dari istana. Ia tidak perlu khawatir, mereka akan tetap menjadi seorang teman seperti biasanya. Wang Jung sudah menyiapkan semua barang-barang keperluan Heso. Walaupun mereka tak satu rumah, setiap hari mereka saling menemani satu sama lain. Heso yang melukis di atas batu sambil menemani Wang Jung berlatih pedang layaknya sebagai pasangan bahagia. Wang Jung memanggil seorang tabib untuk memeriksa kondisi kesehatan Heso, yang dari dulu telah mengidap penyakit jantung dan kerusakan di lututnya. Namun kondisinya semakin lemah ketika ia diketahui sedang mengandung seorang bayi sejak ia keluar dari istana. Bayi itu jelas saja anak dari Raja Wangso. Namun mereka akan menyembunyikan hal itu untuk melindungi sang bayi. Wangso sangat kesal saat ia mendapat laporan dari mata-matanya kalau Heso dan Wang Jung terlihat bahagia, walaupun pernikahan mereka hanya untuk formalitas saja. Wangso pun datang untuk melihat sendiri kedekatan mereka berdua, namun kondisi Heso semakin memburuk. Wangso sangat khawatir dan ingin sekali membantu Heso. Saat malam hari pun, Wangso terus mengawasi kebersamaan Heso dan Wang Jung, yang sedang bercerita mengingat kembali kenangan-kenangan mereka dulu sambil tertawa. Hal itu jelas membuat Raja kesal, walaupun Heso dapat tertawa bahagia, tapi bukan dirinya pria yang dapat menemani Heso. Mulai saat itu, Raja tak ingin mendengar kabar tentang Heso sedikit pun. Tak pernah sedikit pun bagi Heso dapat melupakan Wangso dari pikirannya. Ia selalu membayangkan seandainya mereka dapat hidup bahagia bersama, jauh dari keserakahan dan kekuasaan. Beberapa bulan berlalu, akhirnya Heso dapat melahirkan seorang bayi yang sangat cantik. Wang Jung terus menemani Heso dan menenangkannya, agar tak perlu khawatir mengenai putri mereka. Ia akan melindungi bayi itu seperti anaknya sendiri. Heso terus mengirimkan surat kepada Raja agar dapat menemuinya karena ia tahu kalau waktu hidupnya tak akan lama lagi. Wang Jung terus berusaha memberikan kabar surat itu kepada Raja. Sudah puluhan surat yang Wangso terima, tapi tak satu pun surat itu ia buka, karena Wangso mengira isi surat itu hanyalah kebencian yang dapat menyakiti hatinya. Heso amat sangat bahagia dengan kehadiran putri kecil mereka. Namun kondisi Heso semakin memburuk. Bahkan, saat-saat terakhirnya, ia masih menunggu kedatangan Wangso agar dapat melihat pria yang dicintainya untuk terakhir kali. Untuk menghibur hati Heso, Wang Jung telah menyiapkan pertunjukan sederhana namun sangat spesial. Ia mengundang seorang musisi yang akan menyanyikan sebuah lagu. Saat itu juga, Heso teringat saat masa-masa mudanya bersama dengan Wangso. Begitupun ia yang pernah bernyanyi di depan para pangeran. Saat-saat itu adalah masa paling bahagia bagi Heso. Heso terlihat tak kuat lagi menahan rasa sakitnya. Alasannya bertahan hanya untuk menunggu kedatangan Wangso. Ia tak menyangka begitu besar rasa benci Wangso terhadap dirinya. Heso menyerah, ia tak akan menunggu Wangso lagi. Ia pun berpesan agar menjaga putrinya dan hidup jauh. Dalam pelukan pria itu, Heso pun menghembuskan nafas terakhir. Wangso yang mendengar kabar kepergian Heso merasa sangat terkejut. Ia pun membuka isi surat yang selama ini diabaikannya. Isi dari semua surat itu sama, tentang perasaan Heso yang tulus sangat amat mencintai Wangso, tentang kerinduannya yang terus mengajak Wangso untuk bertemu terakhir kali.
Wangso tak menyangka Heso harus pergi meninggalkannya seperti ini. Ia pun pergi menuju kediaman Heso yang sudah dikremasi. Hanya tersisa abu yang berada di guci tersebut, satu-satunya kenangan Heso. Penyesalan memang selalu datang di akhir keputusan yang telah diambil. Bahkan kekuasaan Wangso tak berarti dan membantu apapun untuk orang-orang yang dicintainya. 5 tahun berlalu semenjak kepergian Heso. Yeonhwa telah melahirkan seorang putra sesuai dengan keinginannya yang akan menjadi putra mahkota mewarisi tahta raja. Namun Wangso tak pernah bersifat lembut dengan anaknya dan tak memperhatikan sang anak. Hari-hari Wangso selalu diisi dengan kemurungan. Suatu hari ia tak sengaja bertemu dengan gadis kecil yang memiliki sifat sama seperti Heso. Tiba-tiba Wang Jung datang menghampiri anak tersebut. Gadis itu adalah anak dari Wang Jung. Ia sangat amat khawatir raja dapat mengenali gadis kecil tersebut. Benar saja, raja terus menanyakan identitas anak ini. Saat ia melihat perhiasan rambut yang dipakai anak itu sama dengan perhiasan yang diberikannya kepada Heso. Saat itu juga raja menyadari kalau itu adalah darah dagingnya bersama Heso. Oleh karena itu, Pangeran Wang Jung dibebaskan dari hukuman dan menganjurkannya untuk sering datang ke istana. Heso terbangun dari tidurnya. Ia selalu memimpikan kejadian-kejadian yang membuatnya berlinang air mata. Namun Heso tak mengerti apa itu sebenarnya. Ternyata Heso mengalami koma kurang lebih 1 tahun. Pada perjalanan pulang bekerja, Heso melihat lukisan-lukisan sejarah yang menceritakan kisah kehidupan warga Goryeo zaman dahulu. Dari situ ia sadar, semua mimpi yang setiap malam dialaminya benar-benar pernah terjadi. Heso mulai mengingat kembali kekasih hatinya Wangso yang menjadi Raja Gwangjong. Heso merasa bersalah telah meninggalkannya dan membuat Wangso hidup seorang diri dan kesepian. Film pun berakhir dengan kepergian Baekha yang merasa tidak memiliki tugas lagi di kerajaan dan ingin hidup bebas di luar istana. Sehingga hanya menyisakan Wangso yang merasa kesepian memimpin istana seorang diri tanpa orang-orang yang dicintainya. Pesan yang bisa kita ambil dari drama ini, kadang kita sebagai manusia terlalu serakah dan percaya dapat mengambil segala sesuatu yang diinginkan, sehingga merubah diri kita menjadi lebih egois. Seperti halnya perebutan kekuasaan dan tahta yang dapat menghancurkan persaudaraan serta perginya orang-orang yang kita cintai. Hal itu membuat kita lupa atas harta yang paling berharga di dunia ini, bahagia bersama orang-orang terkasih di dalam hidup kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you!